Dan kalau kita pacaran dengan orang yang belum percaya Yesus dan berjanji akan percaya Yesus, ini berat sekali. Jangan-jangan dia percaya Yesus karena tidak mau kehilangan kamu. Dan kalau itu benar, menjadi tidak sehat. Biarlah dia percaya Yesus tanpa hubungan dengan pernikahan Anda. Tapi kalau dia percaya Yesus karena terkait dengan rencana menikah dengan Anda, saya khawatir iman dia kepada Kristus itu karena ingin menikah dengan Anda. Dan bukan karena sadar bahwa dia memerlukan Yesus sebagai Tuhan dan Keselamatan. Kalau itu benar, ada masalah, dia bisa balik lagi. Dan banyak pernikahan seperti ini. Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, saya cintai. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita beroleh kesempatan yang baik untuk belajar lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi dasar dan peta kehidupan kita. Kita katakan, biarlah firman Tuhan menjadi terang di jalan kita dan menerangi perjalanan kita ke depan. Saya ingin menyampaikan satu topik penting tentang hubungan yang tanpa restu orang tua. Ini dalam konteks apakah pacaran atau lebih jauh ke pernikahan. Mengapa teks ini penting? Karena banyak kali orang-orang berpacaran itu mereka tidak punya pertimbangan matang. Lalu di ujungnya itu biasanya melahirkan banyak sekali persoalan. Nah, saya baca 2 ayat saja, yaitu dari Kejadian 28 ayat 6 akhir dan 7 dan 8. Jadi 6 itu di akhir saja, lalu 7 dan 8. Saya bacakan buat kita sebagai teks dasar. Ini pesan daripada Ishak kepada Yakub anaknya. Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Yakub itu akan dilepaskan ayah pergi. Dia diberkati dan kemudian akan pergi. Nah, 2 kali dikatakan dia. Satu juga dikatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. 2 kali diucapkan. Ya, jadi waktu Yakub menerima pesan ayahnya, dia menerima itu dengan baik. Dan akhirnya dia mengambil istri daripada saudara ibunya, ya, anak pamannya, yaitu Rahel, ya, dan kemudian juga dikasih Lea juga. Nah, jadi pesan daripada Ishak ayahnya kepada Yakub didengar oleh Yakub. Yakub menerima itu sebagai sebuah nasihat yang baik sekali dari Ishak ayahnya. Dan waktu Esau mendengar itu dan melihat sikap Yakub seperti itu, dia sadar bahwa, waduh, perempuan Kanaan yang saya nikahi tidak disukai oleh ayah saya, Ishak. Dan ini menjadi catatan yang penting buat Esau. Lalu kemudian dikatakan Esau pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat sebagai istrinya di samping kedua istrinya. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi kalau kita lihat bahwa Yakub mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak ayahnya, supaya jangan mengambil seorang istri perempuan Kanaan menjadi istrimu, tapi pergilah ke Aram dan mengambil salah satu dari keluarga kita. Dan dilakukan oleh Yakub. Dan waktu Esau melihat itu, dia belajar tentang betapa pentingnya melakukan seperti apa yang dipesankan oleh ayah mereka, orang tua mereka. Kita bertanya mengapa orang tua tidak setuju. Dan kalau kita melangkah sendiri, kita melangkahi apa yang orang tua sampaikan kepada kita, ini terlalu berisiko. Tidak enak juga perjalanan kita kalau tidak direstui oleh orang tua. Ini hal yang penting. Nah, masalahnya biasanya kita sudah keburu mencintai seseorang tanpa kita meneliti siapa orangnya. Kita sudah keburu senang tanpa tahu persis siapa dia. Dan ini yang seringkali menjadi pemicu daripada mengapa orang tua tidak setuju. Nah, mengapa orang tua tidak setuju? Mungkin ya ada orang tua yang tidak setuju karena status sosial berbeda, ada karena keyakinan berbeda. Ini penting, poin ini penting sekali. Ya, Paulus katakan janganlah kau menjadi pasangan tidak seimbang. Jadi konteks ini penting. Kadang-kadang beda suku, bangsa, ya mungkin satu agama, tapi dia orang Rusia. Aduh, bagaimana ya? Kalau menikah sama orang Rusia, kamu anak satu-satunya, bagaimana ya? Papa ke sana, mama ke sana. Situasinya jadi sulit. Nanti kalau kamu diboyong bawa ke Rusia, waduh, kami bagaimana ya? Ya bisa telepon-teleponan, bisa video call, tapi bagaimana ya? Kita juga ingin lihat kamu dan sebagainya. Nah, apakah orang tua keberatan karena mungkin belum matang usianya, kamu juga nggak mandiri, kamu belum punya pekerjaan, mau menikah nanti anak orang makan apa? Atau kamu belum dewasa,
kamu masih bergantung kepada orang tua, atau mungkin pasangannya adalah calon yang akan menikah dengan dia adalah mungkin mantan narapidana atau mantan pemakai narkoba atau orang-orang yang mungkin dianggap oleh orang tua orang tua tidak begitu yakin menyerahkan anaknya kepada calonnya, sehingga orang tua punya keberatan, atau orang tua barangkali sudah punya calon, atau mungkin ada sedang dijodohkan, kita nggak tahu, atau mungkin orang tua terlalu kolot, terlalu ketat, atau terlalu perfeksionis, mau calon pasangan anaknya adalah gelarnya S3, ya, jabatannya bagus, sudah punya rumah sendiri, ya, punya kehidupan yang dihib dan segala macam, atau orang tua yang tertutup, milih-milih, dan ini bisa berbahaya bagi anaknya juga. Jadi kita harus lihat kenapa orang tua atau apa dibalik alasan mereka tidak setuju. Ada banyak hal itu baik, ada beberapa hal memang tidak. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu. Jangan kita langsung serta-merta menolak. Kita coba memahami dulu mengapa sampai orang tua kemudian menolak. Walaupun kita merasa sudah benar, tapi kita perhatikan dulu. Ya, kita lihat dulu lah apa yang menjadi katakanlah keberatan mereka, supaya kita bisa memahami. Dan kalau itu benar, tidak salah kita mempertimbangkan. Sebab pernikahan satu kali. Kalau sekali kita salah melangkah, tidak ada jalan buat mundur. Jadi kalau kita melihat ada keberatan orang tua, atau orang tua tidak merestui karena berbagai hal, nah coba kita lihat dulu apa yang menjadi keberatan mereka, atau apa yang menjadi barangkali letak ketidaksetujuan mereka atas hubungan ini, sehingga kita bisa memahami duduk masalah dan sama-sama mencari solusi yang terbaik buat orang tua, tapi terutama buat kita, karena yang menjalani pernikahan itu adalah kita. Mungkin kita harus bisa berbicara dari sudut anak, akan jelaskan bahwa memang calon saya dia dulu pernah pakai narkoba, tapi sekarang udah bagus kok, dan memang ada orang-orang yang dulu mantan pecandu narkoba, tapi akhirnya mereka bertobat. Beberapa yang menjadi pengusaha yang sukses, beberapa yang menjadi penginjil, beberapa menjadi hamba Tuhan, dan itu oke. Nah, orang tua coba mendengar apa yang dikatakan oleh anak juga. Ya. Nah, juga barangkali orang tua juga menjelaskan kepada anak mengapanya. Ya, supaya mereka bisa saling mengungkap beberapa mungkin pertimbangan, bukan keberatan, mungkin pertimbangan, mungkin masukan, mungkin pemikiran. Mama pikir, aduh kalau kamu menikah sama dia kan tinggal di Hongaria, atau dia tinggalkan di Budapest. Aduh, mana lagi itu Budapest, jauh sekali. Kalau kamu menikah dengan dia, aduh kamu akan tinggal di Chicago. Kalau di Chicago sih mama masih bisa ke sana. Tapi kalau ke Chicago, mana lagi Chicago itu? Udahlah. Udahlah mama tenang. Ya, ini Roland kan nama pacar saya itu. Dia orang baik kok, Ma. Dan nanti saya sudah berjanji, saya sudah bilang ke Roland, gimana kalau kita menikah dan tinggal di Chicago, mama papa, saya kan mau tunggal. Ya mama papa gampang nanti mungkin. Ya, kapan mereka bisa, mungkin momen yang paling baik adalah ketika cucu lahir, kita bisa kirim tiket dan mereka bisa berangkat, mungkin seperti itu. Jadi orang tua mengemukakan mengapa keberatannya, ya gitu. Ya memang kan dia belum percaya Yesus, tapi dia berjanji mau percaya Yesus. Kalau gitu harus hati-hati. Dan kalau kita pacaran dengan orang yang belum percaya Yesus dan berjanji akan percaya Yesus, ini berat sekali. Jangan-jangan dia percaya Yesus karena tidak mau kehilangan kamu, dan kalau itu benar menjadi tidak sehat. Biarlah dipercaya Yesus tanpa hubungan dengan pernikahan Anda. Tapi kalau dia percaya Yesus karena terkait dengan rencana menikah dengan Anda, saya khawatir iman dia kepada Kristus itu karena ingin menikah dengan Anda, dan bukan karena sadar bahwa dia memerlukan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Dan kalau itu benar, ada masalah, dia bisa balik lagi. Dan banyak pernikahan seperti ini. Nah, coba bicara dari hati-hati. Kamu sampaikan hal-hal yang kamu pikirkan yang baik tentang pasangan kamu atau calon, dan biarlah orang tua atau papa atau mama yang bisa. Nah, biasanya orang tua yang moderat, mereka bisa akan terbuka. Tidak usah saling memaksa, tidak usah saling mendikte, apalagi mulai mengancam, jangan. Tapi kita bicara sebagai orang dewasa dan coba dibangun pengertian yang baik untuk bersama, untuk kebaikan semua. Dan saya yakin kalau orang tua keberatan atau tidak merestui, atau belum merestui, atau belum memahami duduk masalah, bantulah jelaskan kepada orang tua. Bantulah komunikasikan apa yang ada di pikiran Anda tentang pasangan Anda, tentang rencana pernikahan Anda. Supaya orang tua pun, Anda ingat bahwa orang tua selalu yang terbaik bagi Anda itu yang dipikirkan. Selalu yang terbaik bagi Anda itulah yang didoakan. Dan ketika dia punya keberatan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan dia, dan cobalah saling memahami supaya hal ini bisa dijalin dalam sebuah komunikasi yang positif untuk mencari titik temu, bisa mencairkan masalah dan menemukan ini loh solusi terbaik buat semuanya. Bahkan kalau satu hari kita memutuskan bahwa kita harus berpisah, ya kita harus bisa terima itu dengan lapang dada dan percaya bahwa pasti rencana Tuhan di balik itu. Daripada kita memaksa,
Di ujungnya nanti bisa, di endingnya bisa justru malah buruk dan merugikan Anda, tapi juga bisa keluarga orang tua Anda dan semuanya bisa dirugikan. Hal yang terakhir saya ingin menutup dengan saya mengatakan bahwa orang tua kasih tahu lah beberapa kriteria. Seharusnya dari awal. Ya, gereja juga barangkali berperan untuk seringkali melakukan seminar, ya, hal-hal yang bertema-tema untuk kebutuhan muda-mudi. Bagaimana perpacaran yang baik dalam Kristen, bagaimana cara menikah, bagaimana cara memilih teman hidup yang baik, bagaimana kita berkomunikasi dalam perpacaran, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dalam Kristus. Nah, tema-tema ini baik sekali kalau diadakan oleh gereja untuk muda-mudi. Jadi jangan selalu bicara keselamatan, doa, hidup kekal, ya, pengampunan dosa, ya, tentang misalnya pekabaran Injil, kesehatan Kristen. Ya, saya kira itu sangat penting dan mendasar. Oke. Tapi jangan itu saja. Kalau mati kemana? Itu oke. Tapi bicaralah tentang bagaimana memilih teman hidup yang baik. Bagaimana lah memilih pekerjaan yang baik. Bagaimana kalau saya harus membangun keluarga yang baru dalam Kristus. Bagaimana saya bergaul secara sehat. Bagaimana saya berpacaran secara Kristiani. Bagaimana saya menentukan apa jodoh saya dalam Kristus. Atau tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan persiapan untuk berumah tangga. Nah, tema-tema itulah barangkali orang tua sejak awal mulai kasih tahu kepada anak-anak. Dan saya pernah sampaikan dalam satu ceramah di YouTube saya tentang prinsip A, B, C, dan D. Ya, dan E. Misalnya A itu appearance. Kasih tahu kepada anak-anak. Ya, mungkin video itu bisa ditonton. Penampilan orang kita bisa lihat karakter orang kok. Jangan salah beli. Waduh, repot. Ya, lihatlah background dia, keluarga dia, sikap dia, karakternya, lihatlah latar belakang keluarga seperti apa. Ya, lihatlah apakah dia seorang yang Kristen, C itu Kristen. Yang keempat, lihatlah apakah dia punya karakter. Devosi itu bicara karakter. Karakternya baik enggak? Karakternya oke enggak? Dia orang bertanggung jawab enggak? Karakternya bisa dipercaya enggak? Dan yang terakhir, edukasi. Lihatlah educationnya, lihat bagus enggak? Nah, jadi orang tua harus kasih tahu beberapa parameter yang penting sekali buat anak-anak mereka, supaya anak-anak sebelum dia kemudian tertarik, jatuh cinta, pacaran, dia sudah tahu bahwa ini lebih baik dihentikan dan ini boleh. Sebab kalau tidak, nanti dia sudah terlalu jauh melangkah sehingga waktu mau berhenti juga rasanya susah. Apalagi dia sudah keburu mencintai dan keburu senang, ternyata harus berpisah karena prinsip-prinsip yang sangat mendasar itu ditabrak atau dilanggar. Nah, jangan sampai kita gegabah sekali buat keputusan. Yang penting mama setuju tidak setuju. Yang penting kan gua yang, wah, jangan gitu. Nah, nggak sehat itu bukan sikap anak yang mengasihi Tuhan, yang sayang pada orang tua. Bicaralah dengan papa mama. Itu kan orang tuamu. Pasti mereka merindukan yang terbaik buat Anda dong. Ya, jadi bicaralah dengan baik. Kasih dorongan positif buat anak-anak. Tapi kasih juga keyakinan buat papa mama kalau itu memang Anda rasa benar. Yang penting prinsip-prinsip yang tadi saya katakan, ya, appearance, background, Christian, devotion, dan education itu harus kita pertimbangkan sebagai prinsip yang sangat penting. Ya, ketika kita tahu bahwa ini baik, kita belajar dari seperti Yakub, maka kita pilih itu. Ya, Esau barangkali dia sudah keburu senang, dia sudah menikah 2 kali. Ternyata itu mendatangkan duka cita buat Ishak dan Ribka, ibu bapaknya, dan itu pasti menyedihkan. Dia tahu, oh, ternyata papa saya nggak suka saya menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan. Mungkin perempuan-perempuan itu cantik-cantik. Iya, tapi masa nggak ada anak Tuhan yang juga cantik? Saya kira banyak sekali. Tapi kita sudah tahu sebelumnya. Ya, bukan berarti tidak boleh. Kalau satu hari orang-orang itu bertobat dan percaya Yesus, kenapa tidak? Tapi kalau terkait dengan pernikahan dia bertobat, saya kok ragukan pertobatannya. Dan beberapa kasus saya lihat, karena mereka punya pola pernikahan, mereka menikah jadi pindah agama, pindah keyakinan. Waktu mereka masalah, mereka bubar lagi dan kembali ke agama masing-masing. Mengapa? Kan dasarnya tidak kuat, motifnya tidak teruji. Dia ingin jadi Kristen karena menikah dengan Anda, bukan karena percaya Yesus. Ini sangat fatal. Harusnya dia percaya Yesus sebagai dasar mengapa dia jadi Kristen, terlepas dia menikah atau tidak. Tapi kalau gara-gara Anda dia jadi Kristen, waduh, bukan karena ingin percaya Yesus atau sadar bahwa tanpa Yesus hidupnya tidak bermakna, waduh, nanti satu hari ada masalah, dia bisa kembali kepada kehidupan dia yang lama. Lihat Boaz dan Ruth perempuan Moab, tapi kemudian dia menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Lihat Rahab dan Salmon. Bagaimana Ruth dan bagaimana Rahab, bagaimana Boaz, bagaimana Salmon. Tapi kuncinya di Boaz dan Salmon. Bagaimana mereka membawa istri mereka, pasangan mereka untuk sungguh mengasihi Tuhan. Nah, ada banyak kasus-kasus yang saya temukan. Dia menikah dengan orang yang sebelumnya belum percaya Yesus, tapi karena dia bisa membawa pasangannya kepada Kristus, hidup mereka luar biasa baik. Tapi banyak anak Tuhan yang sekalipun mereka memenuhi syarat, di ujungnya mereka kacau. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Jadi ada kasus-kasus dalam kitab juga ditulis. Bagaimana Boaz menikah dengan Ruth, bagaimana Salmon menikah dengan
dengan Rahab, tapi kehidupan mereka, bahkan sisilah Yesus Kristus berasal dari kehidupan garis keturunan ini. Dan sejauh kita bisa mereka untuk mengasihi Tuhan, sesuatu yang bisa kita pertimbangkan dalam kasuistik. Tapi pertimbangkan hal-hal yang mendasar yang disebutkan tadi. Supaya apa? Jangan sampai orang tua tidak merestui Anda karena alasan-alasan sangat prinsip dalam kekristenan. Dan ini yang saya katakan, perlu kita terbuka dan bicara dan yakinkan bahwa apa yang saya pilih itu tidak melabrak atau tidak menabrak prinsip-prinsip kekristenan yang sangat asasi. Dan orang tua pun harus jangan kolot dan jangan terlalu profesionalis atau jangan terlalu menuntut. Biarlah mereka memilih, karena akhirnya kita berkomunikasi dan bisa saling mendukung apa yang terbaik. Dan percayalah kalau Anda berdoa, Anda pada koridor yang benar, Tuhan akan kasih yang terbaik buat Anda. Dan orang tua juga akan memberi supporting dan dukungan, bahkan doa buat kehidupan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.